Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Saima. Saya merupakan mahasiswi di Institut Agama Islam Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tentang jelaskan dan analisis kelebihan dan kekurangan dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, definisi dari John Dewey pada tahun 1902. John Dewey memandang kurikulum sebagai bagian dari proses pendidikan yang tidak terpisah dari anak didik. Ia menekankan bahwa kurikulum harus bersifat dinamis dan fleksibel, serta berkembang sesuai dengan pengalaman belajar siswa agar lebih bermakna. Namun, pada definisi ini memiliki kelebihan, yaitu menekankan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan pengalaman belajar anak didik, mengaitkan kurikulum dengan proses pendidikan yang berkelanjutan. Juga memiliki kekurangan. Definisi dari yang dikemukakan oleh John Dewey yaitu kurang operasional karena tidak menjelaskan bagaimana kurikulum seharusnya disusun. Juga kurangnya pertimbangan akan aspek administratif dan evaluasi dalam pendidikan. Kemudian definisi yang kedua yaitu diungkapkan oleh Franklin Bobbitt pada tahun 1918 bahwa dia melihat kurikulum sebagai alat yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, di mana setiap pengalaman belajar dirancang dengan tujuan tertentu agar anak didik memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori efisiensi dalam manajemen industri. Kemudian, sama seperti halnya definisi yang di atas, definisi sekarang memiliki kelebihan, yaitu menyajikan kurikulum sebagai alat yang berorientasi pada hasil dan pengembangan individu. Kemudian, kekurangan dari definisi ini yaitu tidak menjelaskan bagaimana cara pengalaman belajar disusun agar lebih efektif, dan juga cenderung melihat kurikulum sebagai sesuatu yang kaku. Definisi yang ketiga dikemukakan oleh Colin Caswell pada tahun 1935. Beliau mendefinisikan kurikulum sebagai susunan pengalaman belajar yang digunakan guru untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Caswell melihat guru sebagai fasilitator utama yang menyusun pengalaman belajar secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak didik. Kelebihan dari definisi ini yaitu menekankan peran guru dalam membimbing anak didik melalui kurikulum. Kemudian kekurangannya yaitu tidak adanya penjelasan secara rinci bagaimana pengalaman belajar tersebut diatur dan diterapkan. Kemudian definisi yang keempat yaitu dikemukakan oleh Hilda Taba pada tahun 1962. Beliau memaksudkan kurikulum merupakan sebagai bersifat terstruktur dan logis, di mana kurikulum harus berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ia juga menekankan bahwa guru dan sekolah berperan aktif dalam menyusun kurikulum dan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kondisi pembelajaran. Kelebihan dari definisi ini yaitu pada definisi ini dinyatakan lebih sistematis karena memasukkan tujuan pendidikan umum dan khusus. Kemudian kekurangannya yaitu bisa dianggap terlalu kaku karena menekankan pada struktur yang ketat dalam penyusunan kurikulum. Dan definisi yang terakhir yaitu dikemukakan oleh Robert Gagne pada tahun 1967. Beliau menekankan bahwa pembelajaran berurutan dan terstruktur, di mana setiap unit dirancang untuk memastikan pemahaman sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Konsep ini sangat relevan dalam pembelajaran berbasis kompetensi karena menekankan penguasaan keterampilan secara bertahap sesuai perkembangan individu siswa. Kelebihan dari definisi ini yaitu menyusun kurikulum berdasarkan urutan kemampuan awal anak sehingga lebih efektif. Kemudian, definisi ini memiliki kekurangan, yaitu terlalu menitik beratkan pada aspek instruksional dan kurang memperhatikan aspek kreativitas dan juga tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial dalam pembelajaran. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dari beragam definisi tentang kurikulum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi pengertiannya. Di antara lain, yang pertama yaitu kurikulum sebagai subjek matter, yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana, yang ketiga kurikulum sebagai learning activities atau proses, yang keempat yaitu kurikulum sebagai tujuan, dan yang kelima kurikulum sebagai reproduksi kultural, yang keenam kurikulum sebagai body of knowledge, dan yang terakhir kurikulum sebagai sistem. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kurikulum sebagai subjek matter? Kurikulum dalam dimensi ini dipandang sebagai kumpulan materi pelajaran atau isi akademik yang mana harus diajarkan kepada peserta didik, yang mana fokusnya adalah pada struktur organisasi, ilmu pengetahuan yang akan disampaikan dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana. Yang dimaksud kurikulum sebagai rencana yaitu sebagai sebuah rencana atau pedoman yang mengatur apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengajarkannya, serta bagaimana menilai keberhasilannya. Kurikulum dalam perspektif ini mencakup tujuan pendidikan, strategi pendidikan, kemudian metode evaluasi. Kurikulum yang ketiga yaitu sebagai kurikulum learning activities, bahwa yang dimaksud dengan learning activities atau proses ini adalah pendekatan yang menekankan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi lebih kepada serangkaian pengalaman belajar dan aktivitas yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai tujuan. Yang dimaksud kurikulum sebagai tujuan yaitu di mana kurikulum tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang dimaksud bahwa kurikulum sebagai reproduksi kultural adalah konsep yang melihat kurikulum sebagai alat untuk mewariskan nilai budaya, kemudian norma, kemudian pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pendekatan ini, pendidikan berfungsi untuk mempertahankan dan juga mentransmisikan budaya suatu masyarakat agar tetap lestari dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum sebagai body of knowledge, yaitu ilmu pengetahuan yang terstruktur. Yang dimaksud dengan kurikulum ini yaitu bahwa kurikulum memandang sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang terstruktur dan sistematis, yang mana pengetahuan tersebut harus dipelajari oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai sistem. Yang dimaksud dari kurikulum sebagai sistem ini merupakan bahwa kurikulum sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yang dimana komponen tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berbagai elemen seperti tujuan pendidikan, strategi pembelajaran, kemudian evaluasi dan sumber daya serta faktor lingkungan pendidikan. Kemudian untuk menjawab soal yang ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana cara merancang serta pertimbangan apa saja yang diperlukan dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum.
Berdasarkan materi yang telah dipelajari, bahwa perancangan kurikulum harus memperhatikan keterkaitan erat antara tujuan, isi, kemudian metode, dan juga evaluasi. Berikut merupakan adalah penjelasan tentang cara merancang serta pertimbangan apa saja yang diperlukan dalam setiap hal yang tadi. Yang pertama yaitu pada saat merancang tujuan kurikulum, di mana pada saat merancang tujuan kurikulum, di mana harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Kemudian di lain itu, tujuan harus mencakup 3 aspek utama. Yang pertama itu kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua adalah afektif, yaitu sikap, nilai, dan karakter. Yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu keterampilan dan kemampuan praktik. Kemudian, pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu kebutuhan peserta didik dan pengembangan zaman. Yang kedua yaitu standar pendidikan nasional dan internasional. Yang ketiga, kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, cara menentukan dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan isi atau bahan pelajaran. Cara merancangnya, yang pertama yaitu memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu mengatur isi pelajaran agar sistematis dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat isi pembelajaran. Yang pertama, relevansi dengan tujuan pendidikan. Hal tersebut merupakan penting. Yang kedua, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan juga di dunia kerja. Dan yang ketiga, yaitu keseimbangan antara teori dan praktek, di mana tidak adanya perbedaan antara keduanya. Kemudian, yang ketiga, cara menentukan dan pertimbangan komponen kurikulum, yaitu cara menentukannya yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bahan pelajaran dan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang bervariasi. Yang ketiga, juga memanfaatkan teknologi dan media. Kemudian pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu kesesuaian metode dengan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik peserta didik, yaitu seperti gaya belajar, usia, dan kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya seperti guru, fasilitas teknologi. Kemudian, yang keempat, yaitu cara merancang evaluasi ataupun penilaian. Yang pertama, yaitu menentukan jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tadi kognitifnya, kemudian afektifnya, psikomotoriknya apa. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai bentuk evaluasi. Seperti yang kita ketahui, adanya evaluasi ujian tertulis, kemudian observasi, kemudian portofolio, kemudian proyek atau asesmen kinerja. Kemudian pertimbangan apa saja yang harus dibutuhkan dalam menentukan evaluasi. Yang pertama yaitu kesesuaian antara penilaian dan tujuan pembelajaran. Hal tersebut penting. Yang kedua yaitu keberagaman teknik evaluasi agar lebih objektif dan adil. Kemudian soal yang keempat yaitu Alexander Inglis dalam The Principle of Secondary Education pada tahun 1918 menjelaskan setidaknya ada 6 fungsi kurikulum. Kemudian apa saja fungsi kurikulum yang diungkapkan? Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian atau the adjunctive or adaptive function. Kemudian fungsi penyesuaian ini merupakan kurikulum harus mampu menyesuaikan peserta didik dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, lulusan sekolah harus siap menghadapi perubahan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan yang lain yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan yang bisa dikenal sebagai PPKN. Dalam PPKN, mengajarkan nilai-nilai sosial agar peserta didik dapat beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi atau the integration function. Yang dimaksud dari fungsi integrasi ini bahwa kurikulum harus dapat membantu peserta didik menjadi individu yang terintegrasi dengan masyarakat. Pendidikan harus membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, sosial, dan budaya agar dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Contoh yang terjadi pada dunia pendidikan yaitu kurikulum mengajarkan kerjasama melalui kegiatan proyek kelompok. Hal tersebut agar peserta didik dapat bekerja dalam tim. Kemudian hal tersebut bisa dipraktekkan pada saat di masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Kemudian yang dimaksud dari fungsi diferensiasi ini bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, juga potensinya yang berbeda-beda. Yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki kecenderungan yang unik, sehingga sistem pendidikan harus fleksibel dalam memberikan pilihan pembelajaran. Contohnya yaitu adanya program peminatan di jenjang SMA seperti IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian contoh lainnya yaitu sekolah menyediakan kelas berbakat khusus. Yang keempat yaitu fungsi persiapan atau the preparative function. Pada fungsi ini dijelaskan bahwa kurikulum harus mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dasar dan menengah harus menjadi landasan bagi perkembangan akademik dan profesional peserta didik. Contohnya, di tingkat SD dan SMP, peserta didik diajarkan konsep-konsep dasar yang menjadi dasar untuk pembelajaran lebih lanjut ke tingkat di SMA dan juga untuk perkuliahan tinggi. Kemudian, yang selanjutnya yaitu fungsi pemilihan atau the selective function. Pada fungsi ini bahwa kurikulum harus memberikan pilihan program yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kebutuhan peserta didik serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti di SMK menawarkan berbagai jurusan seperti teknik otomotif, tata boga, atau multimedia, sehingga peserta didik dapat memilih sesuai dengan minat dan kebutuhan industri. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik atau disebut the diagnostic function. Hal ini fungsi diagnostis bahwa kurikulum harus dapat menjadi alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan berhasil dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu adanya ujian nasional atau asesmen kompetensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas kurikulum dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas filosofis, asas psikologis, asas organisatoris, dan asas sosiologis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan asas-asas berikut? Yang pertama yaitu asas filosofis, di mana asas ini menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum harus memiliki dasar filosofis yang kuat agar memiliki arah yang jelas dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Contohnya seperti di Indonesia adanya
falsafah Pancasila, yang dimana nilai-nilai norma dan visi pendidikan sangat mempengaruhi. Kemudian hal ini juga penting. Jika tidak ada asas ini, kurikulum bisa menjadi tidak sejalan dengan budaya, nilai, dan ideologi bangsa. Kemudian asas sosiologis. Asas ini merupakan bahwa kurikulum harus relevansi dengan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar lulusan dapat beradaptasi dengan dunia nyata. Jika asas ini diabaikan, kurikulum bisa menjadi ketinggalan zaman, tidak relevan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia kerja, dan akan tertinggal. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas organisatoris, yaitu struktural dan sistem kurikulum yang efektif, di mana kurikulum harus disusun dengan sistem yang logis, berurutan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jika asas ini tidak diperhatikan, kurikulum bisa menjadi tidak sistematis, kemudian bisa saja menjadi tumpang tindih atau bahkan membingungkan bagi para peserta didik dan juga guru. Kemudian, asas psikologis. Asas psikologis sangat dibutuhkan karena asas ini merupakan menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Teori psikologis perkembangan yaitu menunjukkan bahwa anak-anak belajar secara bertahap sesuai dengan usia dan juga pengalaman mereka. Kemudian, jika asas ini tidak ada, kurikulum bisa saja menjadi terlalu sulit ataupun bisa menjadi terlalu mudah, sehingga peserta didik kehilangan motivasi dan kesulitan dalam belajar. Di antara 4 asas-asas tersebut sangat penting dalam menentukan suatu kurikulum. Mungkin sekian pemaparan materi ataupun penjelasan dari soal-soal yang telah ditugaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.